Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita Hidayah Mualaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datangnya kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa. Sleeping ya. Dan di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Deolipa Yumara yang kemarin baru saja dilaporkan balik oleh Evangelis Yonatan Nandar dengan dugaan penistaan agama ya. Jadi dasar laporannya adalah dugaan penistaan agama, dan sebelumnya Deolipa juga sudah dilaporkan ke Bares Krim Polri ya oleh salah satu pengacara atas dugaan berita hoaks yang membuat keresahan ya kalau tidak salah. Oke, kali ini kita akan tanggapi lucunya ya. Deolipa membuat satu video ya, bukan dia buat sih, artinya diwawancarai ya. Dia diwawancarai dan dia membuat suatu pernyataan yang saya rasa agak lucu ya. Jadi jawaban-jawabannya itu sangat lucu saat ditanyain sama wartawan perihal dirinya yang dilaporkan oleh Evangelis Yonatan Nandar ya. Jadi kita tahu ya bahwa si Deoli Payumara ini memang lagi viral, lagi terkenal ya karena dia memberikan beberapa statement yang membuat masyarakat ini jadi berpikir kemana-mana ya, bisa dibilang jadi berandai-andai seperti mengatakan bahwa Kuat Maruf itu ada something wrong dengan Putri Chandrawati ya, terus juga mengatakan masalah yang lain-lain sehingga publik jadi mulai berpikir yang aneh-aneh ya. Jadi kalau masalah itu kita kesampingkan dulu ya, masalah Verdi Sambo itu urusan nanti, tetapi kita akan fokus kepada jawaban-jawaban yang dijawab ya oleh si Deolipa ini. Tapi yang paling lucu tahu apa? Tiba-tiba Deolipa ini seperti seorang guru kalau saya bilang ya. Menurut saya ini tiba-tiba kok jadi seperti guru gitu kan. Menjelaskannya seperti ini ya. Tiba-tiba kok jadi santai menjelaskannya eh, dengan contoh-contoh gitu ya. Agak lucu gitu. Jadi teman-teman bisa lihat dari raut wajah dan juga ekspresi serta cara dia ngomong, cara dia berbicara ya. Nanti teman-teman yang nilai sendiri, kita akan tampilkan cuplikannya ya. Jadi teman-teman yang nilai sendiri ini sebenarnya kenapa gitu kan? Kok jadi seperti ini seorang Dioli Payumara ini gitu kan? Kemarin begitu gagahnya gitu ya. Begitu gagah, begitu luar biasa, kok tiba-tiba jadi berbeda gitu kan? Ya jadi ya inilah yang saya bilang kadang-kadang orang bisa jadi berbeda saat dia sedang terkena masalah juga gitu ya. Dan dia lagi terkena masalah karena ada dua laporan yang masuk ke kepolisian. Ini belum lagi yang lain-lain ya, yang tentu saja saya rasa juga mungkin akan menyusul ya, mungkin akan menyusul laporan-laporan dari pihak lainnya. Terus di sini juga masalah agama ini kan sensitif. Kita tahu di Indonesia ini yang namanya agama ini sensitif, dan kalau bisa ya janganlah bersinggungan dengan yang namanya agama. Ya jangan dimain-mainkan, bahaya gitu kan. Kamu punya iman ya silakan, kamu fokus dengan iman kamu, jangan obrak-abrik iman orang lain. Ya, kalau semua bisa menahan diri, semua damai. Itulah kenapa saya selalu mengajak ya teman-teman dari pihak Kristen, kalau mau tutup channel yuk. Ya, dari awal saya katakan tutup channel. Mungkin berat gitu karena ada uangnya gitu kan. Ada beberapa teman merasa, wah sayang dong ada Google AdSense-nya gitu, ada pendapatannya. Kalau demi kebaikan Indonesia, why? Ya, kenapa? Kenapa kalian harus berpikir janganlah gitulah gitu kan? Tutup saja, cari kerjaan yang lain. Kalau memang donatur Anda itu sayang dengan kalian, harusnya kalian bisa minta yang lain sama donatur kalian. Misalnya contoh, saya mintalah usaha gitu kan, atau minta kerjaan. Donatur kalian kan orang-orang kaya ini. Di pihak Kristen kan banyak tuh donatur-donaturnya. Kenapa nggak minta kerjaan yang lain aja? Kenapa harus membuat channel seperti ini? Dan ini sudah terlanjur ada nggak apa-apa gitu ya. Ya udahlah, kita juga nggak bisa permasalahkan siapa yang duluan. Ya walaupun Rudy Yohanes mengklaim dirinya yang pertama. Itu Rudy yang bilang ya, si Wak Labu mengatakan semua orang harus berterima kasih kepada saya karena saya yang pertama gitu kan, yang membuat dunia debat ini. Artinya Anda biang keroknya. Anda biang kerok dari permasalahan saling debat lintas agama ini. Tetapi ya sudahlah, kita nggak mau bahas siapa duluan. Kalau mau ditutup, silakan kita tutup semua ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita dengar dulu ya jawaban dari Deolipa perihal dirinya yang dilaporkan oleh Evangelis Yonatan Nandar ke Polres Jakarta Selatan. Kita dengar dulu bagaimana klarifikasi dari si Deolipa Yumara ini. Yang live mana yang live?
Live juga nih bang. Live ya? Ya, ada yang live ya. Oke. Bang, tadi siang abang sempat dilaporkan oleh Yonatan Nanda. Salah merah putih. Dari pengacara merah putih. Nah kan ada yang mau nanya, selamat malam teman-teman. Tadi siang abang dilaporkan bang di Polres Selatan oleh Yonatan Nanda bang. Gimana tanggapannya bang? Tadi siang dilaporkan oleh yang namanya Yonatan Nanda. Nah, ini lagi tidur ya. Dilaporin. Iya. Ya kan enakan kita dong, kita tidur dia lapor gitu. Persoalannya apa tuh bang? Ujaran kebencian sama Sarah bang. Sarah bang. Saya nggak tahu dasarnya apa. Yang jelas saya tuh nggak pernah benci sama orang, juga nggak pernah Sarah. Jadi kalau Yanti atau Ani atau Weni atau Susi ya nggak apa-apa. Tapi kalau Sarah belum pernah saya. Soalnya kita belum pernah punya pacar namanya Sarah kan gitu. Jadi nggak pernah kita Sarah. Nah, kalau ujaran kebencian kita nggak tahu dasarnya apa. Tapi kalau dasarnya mengenai Angel Elga, ya saya mau cerita tentang Angel Elga kan. Angel Elga ini menipu saya dengan cara yang paling sederhana. Karena kita pura-pura nggak tahu. Jadi dia nipu karena dia kan pecinta harta duniawi ya. Jadi dia nipu saya, dia mintalah tas Hermes senilai 3 miliar. Dia minta duit buat beli itu. Tujuannya sih buat acara gimmick ya. Dia minta lagi tas-tas Louis Vuitton, koper-koper, sepatu, kemudian gelang Cartier. Terus kemudian dia juga minta uang tujuannya untuk ke produser senilai 1,2 miliar. Itu katanya untuk bayar-bayar produser TV supaya bisa tampil di TV. Totalnya sih 4 stasiun TV yang dia bayar senilai masing-masing 300. Dan katanya udah dibayar lunas kata dia. Tapi saya udah bayarkan DP 600 juta. Jadi dia ini benar-benar penipu sejati. Jadi karena dia penipu sejati dan sudah masuk unsur, karena saya sudah bikin LP di Polres, tentunya saya udah tahu siapa dia, karakternya bagaimana. Kalau dia bilang dia adalah orang yang taat beribadah, jawabannya tidak, karena dia nggak pernah sembahyang. Yang kedua, kalau dia bilang dia taat beribadah, jawabannya tidak juga, karena dia suka nge-wine, suka minum anggur kelas atas lagi kan yang alkoholnya banyak. Kemarin kita baru diajak minum sama dia 2 botol, habis dia 2 botol. Kita cuma paling kita 1 gelas kurang, dia habis sendiri 2 botol. Mabok dia. Terus kita pulang jam 1, ternyata kabar dari Statalip dia masih mabok lagi. Jadi kita udah pulang, dia bilang pulang, tapi dia balik lagi ke tempat yang sama. Dia sama satu orang mungkin pacarnya juga tuh, dia minum anggur lagi sampai pagi, katanya pulang pagi begitu. Sehingga kita bisa beranggapan Angel ini ya dia iblis. Jadi yang dia tuhankan itu sebenarnya, maaf ya, yang dia ini di jiwa dia itu adalah iblis yang melekat dalam jiwanya. Sama mungkin seperti Sambo, punya agama, iya, tapi jiwanya jiwa iblis karena ada kerasukan iblis. Makanya kita bilang suruh dia kembali sama Tuhan. Ya, kembali sama Tuhan tuh maksudnya kembali kepada kebenaran. Tuhan kan kebenaran. Jadi kita bilang kembalilah, bertobatlah, kembalilah pada Tuhan. Tuhanmu maksudnya kembali kepada kebenaran. Jangan lagi Anda berbuat maksiat. Kan begitu maksudnya. Nah, cuman kan orang kadang-kadang udah pikirnya bodoh aja. Ya termasuk si Nandar dan lain-lain. Pikirnya kita menista agama. Orang kita nggak pernah ngomongin agama. Kita ngomongin supaya si Angel itu bertobat kembali kepada Tuhan, kepada kebenaran yang mula-mula. Tuhan kan kebenaran. Kalau dia berbuat jahat, berbuat maksiat, apa dia? Kan dosa dia bikinnya. Masa dia bikin dosa terus-terusan? Makanya saya bikin laporan polisi kepada si Angel. Tipu gelap, unsurnya masuk. Bukti rekening ada. Bukti-bukti kita menyerahkan uang ada, bukti-bukti pembelian ada. Nah, kemudian bukti kita ngasih uang ke dia, katanya dia ngasih produser, ada juga kita kasih ke dia. Apa dia kasih ke produser? Jawabannya nggak tahu. Kemungkinan besar dia bohong. Nah, itulah. Dia kan raja pembohong. Raja pembohong kan setan. Ya kan? Jadi, ya maksud kita itu dia kembali kepada tuanya itu kembali kepada kebenaran. Kebenaran hakiki sebagai bagian dari alam. Kan dia bikin dosa terus, itu dia maksudnya. Maaf bang, berarti bukan maksud Angel balik ke agama lamanya lagi yang dulu? Ya enggak, kan kita nggak bicara agama.
Kecuali kita bicara, Angel, lu pindahlah dari Islam ke Kristen, kecuali ya. Kan kita nggak sama sekali nggak sebut itu. Di WA pun kita nggak pernah sebut itu, karena kita nggak pernah ngomongin agama. Kecuali kita bilang, Angel agama lu ini, lu pindah ya, itu baru. Tapi kalau percakapan WA juga kan nggak punya nilai. Kalau percakapan di depan umum juga, itu juga ya sudah, barulah dikejar lah gitu kan. Kita nggak pernah ngomong begitu. Jadi nggak pernah kita ngomong begitu. Cuman orang kan kadang-kadang bodoh karena pikiran sempit, pikirannya sektarian, sehingga mereka berpikir sempit juga. Udah merasa tersinggung aja. Banyak orang di Indonesia ini yang kadang-kadang merasa tersinggung karena mendengarkan satu hal secara belum pasti, tapi tersinggunglah mereka kan begitu. Nah itu karena tersinggung yang buta juga akhirnya tergopoh-gopoh, tergesa-gesa penuh dengan kebanggaan membela agama, akhirnya bikin laporan polisi. Ya salah, dia nggak tahu yang dihadapin kita pengacara, dia bikin laporan polisi palsu, masuk lagi, kita laporin lagi, ya kan, memberikan laporan tidak benar kepada pejabat negara yang berwenang tentang seseorang, kan masuk lagi si Nandar. Ketika dia bikin LP, masuk lagi. Tapi sih saya senang juga dia bikin LP itu, senang banget. Kenapa, Pak? Ya kan KTP-nya masuk ke dalam itu Polres. Kan dia kalau tuh bikin LP kan alamat dia kan masuk tuh. Di mana kan selama ini kita cari-cari di mana alamatnya Nandar ini. Tuhan tolong Tuhan kiranya Engkau berikan jalan supaya Nandar dengan KTP-nya itu bisa masuk. Besoknya dia masuk hari ini. Kan gitu. Yang kita senang dari Nandar itu kebodohannya. Karena dengan dia bikin laporan polisi, jelas sudah itu KTP alamatnya kan tercantum di situ. Nandar Yonatan, nama lengkap sekian, nomor KTP sekian, alamat sekian. Alamat KTP kan nggak bisa bohong. Tinggal dia nanti urusan sama pengacara di Paimara. Yang kerjanya kalau siang tidur aja gitu kan. Kalau ada kerjaan baru bangun. Ini kita baru bangun tidur ini, gitu. Bangun tidur ada wartawan, nggak apa-apa sih. Nemenin kita kan lagi seger-segernya gitu, muka lagi kucel, datang teman-teman media, ya bagus gitu kan, berarti kan kita ada teman buat ngobrol kan gitu kan. Ya mau nanya apa lagi ya coba. Bang, terkait abang dibilang katanya sempat mengakui diri abang keceplosan sebagai intelijen. Terus dari gitu dibilang apakah seorang lawyer bisa berprofesi ganda gitu, double? Ya namanya orang keceplosan. Ini aja kita ngomongin keceplosan kan gitu. Namanya orang keceplosan bisa apa aja. Apalagi orang kalau yang suka suka latah, masih pok setan. Ada juga itu keceplosan kan nggak ada maksud. Kodok kan begitu. Orang kalau keceplosan bisa ngomong apa aja dan itu nggak bermakna. Tanya aja sama orang yang latah. Kalau keceplosan, mungkin ada yang lebih gila lagi. Kontak kan begitu kan, maksudnya kontak siapa lu, nggak kontak pacar aneh kan begitu. Nah itu yang dimaksud keceplosan adalah nggak punya nilai, namanya juga keceplosan. Kalau kita ngomong secara pernyataan afirmatif, menyatakan iya segitu, baru kita kan keceplosan, ya kan. Setiap keceplosan itu nggak punya nilai, karena sama kayak orang latah, keceplosan gitu, sama kayak kejebur. Lagi jalan, kejebur got, kan gak ada maksud, atau got aja. Sempat juga Bang, katanya tidak bisa melaporkan seorang advokat. Siapa? Ngomong gitu tadi advokat juga katanya. Ya dia advokat, tidak bisa melaporkan advokat. Ya kalau ada advokat model gitu, advokat segoblok sedunia. Gitu. Advokat itu dia menjalankan profesi sebagai advokat dalam hubungan hukum, dia baru tidak bisa diapa-apakan. Misalnya dia sedang menangani klien, kemudian dia tiba-tiba bertindak atas nama klien, ya nggak bisa diapa-apakan. Tapi kalau dia nggak bertindak atas nama siapa-siapa, ya banyak juga kalau advokat yang kemudian masuk penjara, banyak. Di Polda Metro berapa teman kita advokat masuk penjara, itu pun udah jalanin tugas sebagai advokat murni, sebagai advokat klien. Persoalannya kan duit klien ditimpi, katanya nih gua kenal Kapolda Metro nih, gua bisa selesaiin perkara, kasih gua 5 juta, ting, duitnya nyampe. Kapolda nggak kenal sama dia nggak kenal sama, nggak tahu mungkin Kapolda nggak mau kenal kali kan. Tapi akhirnya kan dicebur, dilaporin polisi, uangnya ditilat, kan itu banyak juga gitu. Jadi ya itu, saya nggak tahu ya kalau ada katanya advokat seperti itu, patut dipertanyakan. Ya tapi goblok, ya. Maksudnya kalau ada advokat yang nggak bisa dapat duit, itu goblok aja. Kita aja yang advokat beneran aja ada laporan berapa polisi kita dilaporin biasa aja kita, ya kan?
Ya, apalagi? Bang, terkait dengan adanya juga katanya di YouTube, salah satu YouTube yang nama belakangnya Zhang, katanya Abang pernah collab, terus di situ Abang juga menghina umat Kristiani. Siapa yang dihina umat Kristen? Masalah apa? Masalah yang collab bareng sama siapa tadi, Zhang gitu ya. Oh begini, kan saya suka bilang, saya suka komunikasi dengan Sinto Gendang, suka ditemenin sama Wiro Sableng. Di dalam diri saya udah masuk naga geni 212, kan begitu kan? Itu kan analogi, metafora. Saya bilang Sinto Gendang itu adalah analogi daripada Yesus Kristus. Wiro Sableng analogi daripada malaikat Jibril, ya kan? Naga geni 212 analogi daripada Roh Kudus. Itu analogi, ya. Bukan Sinto Gendang Yesus Kristus disebut Sinto Gendang, bukan begitu maksudnya. Makanya banyak orang pikirannya pendek. Padahal ada gaya bahasa tuh ada macam-macam. Gaya bahasa metafora, afirmasi, gaya bahasa peyoratif, gaya bahasa analogi, ya kan? Contoh begini, buku kita analogikan sebagai ini kertas, kita kertas. Oh, kertas ini adalah buku, kan analogi, atribusi namanya kan, dianalogikan namanya. Jadi mungkin dia nggak pernah belajar ilmu analogi. Analogi itu mata kuliah tersendiri, menganalogikan sesuatu dengan bahasa yang berbeda. Iya kan? Misalnya kalau kita bilang, oh bini gua begini-begini, sebenarnya yang dimaksud bini itu istri, kan begitu. Itu beda bahasa. Makanya kita bilang Sinto Gendang, kan kita nggak mungkin bicara, oh saya udah bicara sama Yesus Kristus, kan nggak mungkin. Kan kita berdoa sama Tuhan, nggak mungkin. Itu bahasa peyoratif atau bahasa ya analogi lah. Jadi Sinto Gendang itu kita mau bicara Yesus Kristus nggak mungkin di depan orang banyak. Jadi kita analogikan sebagai Sinto Gendang. Kita mau bicara tentang malaikat yang suci, kita juga nggak berani juga. Makanya kita bicara tentang Wiro Sableng. Kita bilang ada roh Tuhan masuk ke kita. Kita nggak bisa bilang gitu juga masyarakat. Jadi kita bilang naga geni 212 yang suci, kan begitu. Itu kan analogi. Nah, masyarakat ini kalau cetak pada tahu, ya bodoh aja. Banyak kok orang Indonesia yang begitu kan, yang nggak sampai. Mungkin pendidikannya juga nggak nyampe. Jadi gaya bahasa itu macam-macam. Ada gaya bahasa sarkasme, gaya bahasa peyoratif, gaya bahasa pengulangan, gaya bahasa afirmatif, gaya bahasa bertanya seolah-olah, kan begitu kan? Gaya bahasa penekanan untuk menunjukkan tendensi, kan macam-macam. Nah kan kita ilmu berbahasa udah lengkap. Kadang-kadang kita berbahasa pakai bahasa kode, begitu. Jadi yang dimaksud dengan polzang itu, ya kalau orang yang tingkat tinggi IQ-nya yang ngerti, oh ini analogi, kan gitu kan? Gitu. Tapi mereka mengatakan juga banyak kesalahan yang abang nih, perkataan abang ini banyak yang salah. Artinya mereka mencoba membenarkan dengan laporan ini gitu. Iya enggak, itu kan karena mereka salah menginterpretasikan bahasa. Mereka kan bahasanya mungkin bahasa ini semua, bahasa eksplisit semua. Mereka nggak paham berbahasa implisit, tersirat. Jadi eksplisitnya begini. Waduh, berarti benar dong ini. Nah itu. Jadi banyak orang nggak pernah belajar ilmu berbahasa. Jadi SD itu kan ada, di SMP juga kan, pelajaran gaya bahasa. Tapi mereka nggak belajar itu, sehingga mereka apa yang didengar langsung, nah itulah pikirannya. Karena mereka nggak tahu tuh bahasa kiasan, kan ada puisi pun ada kiasan juga kan, menunjukkan sesuatu yang berbeda. Itu harus dipelajari sehingga omongan kita didengar enak dan nyambung. Oh iya, oh ini bahasa analogi, kan gitu. Nah mereka coba membenarkan, ya bodoh aja, makin bodoh aja apa yang dibenarkan. Oh kita bilang itu analogi. Artinya terkait dengan agama Angel Lerga untuk balik kembali, bukan berarti abang mungkin menghina dengan agama Islam itu sendiri yang tidak benar. Kita suruh dia balik dari bikin dosa kepada kesucian. Dia kan ini kan sudah nipu-nipu hidup dalam kemewahan duniawi, mabuk-mabukan, ngerokok pakai kerudung, ya kan? Itu kan jelek dilihat orang, apalagi dilihat orang banyak. Dia di kafe-kafe kan, dia minum anggur, kan malu-maluin. Maksudnya kembalilah kepada jalan yang kebenaran, gitu ya. Dia ini kan selama ini kan bikin dosa aja, nggak tobat-tobat. Tapi seolah-olah dia malaikat, gitu kan. Makanya kita, lu kembalilah jalan benar deh. Maksudnya jangan minum, jangan mabok, jangan nipu orang, kan begitu. Oke, teman-teman sudah dengar ya bagaimana Deolipa ini menjelaskan, dan ini agak lucu ya. Menurut saya ini memang tiba-tiba dia berubah.
yang dari sebelumnya berapi-api, tiba-tiba ini mulai berhati-hati dalam setiap omongan dia ya. Kalau sebelumnya kita lihat nggak seperti itu. Ya, kita mulai dari yang pertama, dia mengatakan bahwa dia tidak menyuruh Deolipa untuk menjadi Kristen. Dia bilang enggak, ya, dia bilang suruh Deolipa bertobat karena Deolipa sebelumnya itu suka melakukan penipuan. Dia bilang Deolipa ini menipu, minum wine yang notabene itu kan haram. Ya, di pihak Muslim itu haram. Apa benar Deolipa hanya menyuruh si Angel Elgar nih untuk bertobat ya. Bertobat artinya dalam artian Islam. Artinya kamu Islam, bertobat secara Islam gitu kan. Kamu benar-benar jadi seorang muslimah yang benar gitu kan. Muslimah yang kafah. Kamu sholat, kamu menjalankan ibadah dengan benar gitu. Apakah seperti itu dari si Deolipa ya? Kita lihat dulu isi percakapannya. Dan ini bukan dari saya ya, ini dari salah satu media besar. Teman-teman bisa lihat. Ya, jadi ini isi chat dari Deolipa dengan si Angel Elga ya, dari Insert ini ya, Insert Live. Saya rasa sangat jelas ya, ini salah satu media besar ya. Jadi di sini tulis isi pesan Deolipa kepada Angel Elga. Angel harus kembali kepada Tuhan Yesus. Angel sudah mengkhianati Yesus. Ya, kita lihat di sini si Deolipa menyuruh Angel Elga untuk kemana? Untuk kembali kepada Tuhan Yesus. Agama apa yang menganggap Yesus Tuhan? Apakah Islam menganggap Yesus itu Tuhan? Tentu saja tidak. Yang menganggap Yesus Tuhan itu adalah Katolik dan Kristen Protestan. Angel sudah mengkhianati Yesus. Kapan Angel mengkhianati Yesus? Ya, Deolipa menganggap dengan mualafnya Angel Elga itu sama dengan mengkhianati Yesus karena kamu pindah ya. Ini anak kecil pun kalau kalian tanya apa yang dimaksud oleh si Deolipa, anak kecil akan bilang ya Angel Elga disuruh kembali ke agama awalnya. Ya, kembali kepada Yesus, yaitu kembali ke agama dia yang dulu yaitu Katolik ya. Karena Angel Elga tuh sebelum menjadi seorang mualaf dia adalah Katolik, seorang Katolik ya. Jadi disuruh kembali ke agamanya yang lama. Dia tulis, aku bukan sembarangan ya Angel. Dari awal aku sudah tahu semuanya siapa Angel. Angel orang yang serakah. Aku ini agennya negara nomor 1. Ya, jadi di sini ada tulisan agen lagi ya. Jadi sering ternyata Deolipa ini menggunakan kata agen. Ya, di sini teman-teman bisa baca balasan dari si Angel Elga. Mungkin Abang Deolipa tidak merasakan perjuangan saya menjadi mualaf. Sangat penuh air mata dan terpojok bahkan berdarah-darah dan saya membesarkan putri semata wayang saya, Haura, dengan didikan Islam di tengah-tengah keluarga saya yang non-muslim. Tolong Abang yang saya hormati, jangan menghina agama yang saya yakini sekarang dalam kurung Islam ya. Jadi jelas bahwa Angel Elga aja balas seperti ini. Ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ini isi percakapannya. Jadi jelas sekali kalau Deolipa di sini mengeluarkan 2 statement yang luar biasa. Yang pertama adalah menyuruh kembali ke agama yang lama yaitu Katolik. Ya. Terus yang kedua dia adalah agen negara nomor 1. Jadi teman-teman bisa lihat ya, dia bukan menyuruh Angel Elga untuk bertobat saja. Kamu harusnya kembali kepada Tuhan gitu kan. Ya, tinggal bilang kembali kepada Tuhan, kamu itu jadi orang yang benar. Ya, itu sudah cukup kalau kamu mau nyuruh dia bertobat. Tapi di sini jelas-jelas Deolipa menyuruh kembali ke agama Katolik, ke agama yang menyembah Yesus sebagai Tuhan. Jadi mau ngeles di mana lagi? Ya, Deolipa ini mau ngeles gimana lagi? Percakapannya juga jelas. Ya, banyak bukti-bukti yang menyatakan dia suruh ya Angel Elga itu untuk bertobat kembali ke agama yang lama. Jadi inilah yang dipermasalahkan oleh Nandar. Deolipa ya mau ngomong seperti apapun di depan wartawan ya terserah. Nanti kan biar penegak hukum dan ahli bahasa yang mengecek ya, karena kan ahli bahasa yang punya ruang ya atau punya bidang mengecek bahasa mana yang benar dan apa arti dari perkataan Deolipa. Karena kan kita ada yang namanya ahli bahasa ya. Jadi biarkan ahli bahasa yang menilai, itu yang pertama. Terus
pernyataan bahwa dia agen, ya, agen intelijen, itu dia bilang Lata, ya Lata. Tapi di sini dia ngomong lewat pesan, terus ngomong lagi juga ada. Jadi ini sebenarnya bagaimana gitu? Apakah Lata itu seperti itu? Nanti biar pakar psikolog aja ya yang menentukan orang Lata itu seperti apa. Karena setahu saya dia beberapa kali mengatakan masalah agen ini ya. Bahkan ini sempat viral, teman-teman bisa cek beritanya ya, bahwa Deolipa mengatakan dia agen gitu kan. Sempat heboh kemarin. Ya, sempat heboh masalah perkataan agen ini. Jadi apakah ini apa ya? Apakah ini Lata gitu kan? Jadi saya rasa biarkan publik yang menilai, ya, publik yang menilai, dan ini banyak media sudah menyoroti ya, ini benar-benar luar biasa, banyak media sudah menyoroti perihal Deolipa mengaku sebagai agen negara nomor satu dan meminta Angel Elga untuk kembali ke agama sebelumnya ya, sudah ada media-media besar. Jadi tiba-tiba si Deolipa ini ya, bukan hanya terkenal karena pernah menangani kasus Baradae. Sekarang dia terkenal juga ya karena menyuruh Angel Elga kembali ke agama Katolik ya, agama sebelum Islam. Jadi kita tahu bahwa Angel Elga kan mualaf. Jadi saya rasa nggak perlulah di ngeles-ngelesin atau diapa-apain. Ini udah clear kok pernyataannya, dan biarkan pihak-pihak yang berwenang yang menelusuri ya sebenarnya ini apa. Ya, jadi jelas. Ya. Ya, ini si siapa? Deolipa mau ngomong apapun terserah ya. Terus kita lanjut masalah dia di tempat Paul Jang. Kenapa bisa di tempat Paul Jang? Dan saya rasa ini Deolipa pun shock gitu ya. Mungkin dia juga terkejut. Ya, mungkin dia shock juga karena dia nggak nyangka ternyata masuk ke ruangan Paul Jang ini bisa jadi satu masalah baru. Padahal dia di ruangan Paul Jang juga nggak membela Paul Jang. Ya, dia nggak istilahnya ngikuti Paul Jang. Terus perkataan dia malah yang jadi masalah, yaitu mengatakan Yesus Kristus itu Sinto Gendeng ya, Sinto Gendeng, Wiro Sableng, Malaikat Jibril, Kapak Geni 212 adalah Roh Kudusnya. Ya, dia bilang itu analogi. Wow, kok saya jadi dejavu gitu ya. Biasanya yang menggunakan perumpamaan siapa? Oh, Yesus ya. Yesus sering menjelaskan dengan menggunakan perumpamaan ya. Saya nggak tahu Deolipa kenapa tiba-tiba seperti ini. Apakah dia sedang meniru cara Yesus menjelaskan ya? Karena Yesus sering menjelaskan dengan perumpamaan. Apakah Deolipa sedang mengikuti cara tersebut ya? Menjelaskan dengan yang namanya perumpamaan-perumpamaan. Ya. Yang masalahnya adalah setahu saya selama ini dia jarang menggunakan perumpamaan. Dia langsung tembak-tembak. Kalau kita lihat jejak historinya, biasanya dia cara ngomongnya langsung tembak-tembak gitu kan. Ya. Tapi ini memang kita bisa lihat bahwa si Deolipa ini termasuk jago ngomong. Jago ngomong dia santai walaupun kita lihat dari wajahnya ada sedikit perubahan ekspresi, tetapi ini masih bagus gitu ya. Ya, apalagi mengatakan bahwa Sinto Gendeng ini adalah Yesus. Aduh, Sinto Gendeng tuh perempuan. Saya sampai waktu kemarin jelasin itu sampai ketawa ya, Sinto Gendeng disamakan dengan Yesus. Terus Kapak 212 itu jadi Roh Kudus. Astaga. Jadi ya, itulah yang terjadi dan teman-teman yang nilai sendiri lah ya dari cara dia menjawab, ekspresi wajahnya. Saya rasa teman-teman bukan orang bodoh ya, para penonton juga ngerti ya apa yang dimaksud oleh dia. Tetapi yang jelas masalah menyuruh orang lain bertobat ya dan kembali ke agama lamanya itu dengan cara me-WA ya, membujuk rayu, itu sebenarnya dilarang oleh negara kita, sangat dilarang ya. Karena apa? Itu nggak boleh. Memaksakan agama kita kepada orang yang sudah beragama itu melanggar undang-undang, itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan lupa juga Angel Elga itu klien Anda gitu. Saya baru tahu ya ada pengacara melakukan hal seperti ini kepada kliennya. Sangat tidak pantas dan tidak sesuai dengan ini ya, etika kerja lah. Namanya kalau kerja ya kerja profesional. Kalau sebagai sahabat ya sebagai sahabat. Harus dipisahkan. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Karena saya lihat ini Deolipa lucu juga. Tiba-tiba dia jadi seperti seorang guru ya. Cara menerangkan, cara menjelaskan. Tapi apapun cara penjelasannya, ya kita nggak bisa intervensi dan nggak bisa ikut campur. Yang kita tunggu adalah bagaimana pihak kepolisian memproses masalah ini ya.
Karena bukan hanya ini, tapi yang berita hoax itu juga dilaporkan ya. Kita tunggu saja bagaimana tanggapan dari pihak kepolisian memproses masalah ini. Itu saja yang bisa saya laporkan pada hari ini ya. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak. Tadi dia masalah itu ya, dia bilang, ini sengaja saya supaya Nandar itu ketahuan KTP dan bla bla bla. Nggak ada masalah kok. Jadi teman-teman harus ingat juga ya. Dia bilang, saya malah lagi nyari tahu alamat Nandar gitu kan. Malah Nandar yang datang sendiri serahkan KTP-nya. Yang namanya polisi, nggak ada masalah. Kamu kasih nampak bukti, kamu melaporkan siapa, menemukan orangnya, itu urusan polisi. Dan polisi juga ngerti kok bagaimana mencari orang. Contohnya misalnya kita laporkan si Kosman bin Sunet. Apakah ada yang tahu nama asli KC itu siapa waktu dilaporkan? Yang dilaporkan KC. Ya, alamatnya di mana nggak ada yang tahu. Polisi yang cari tahu, tinggal ngecek IP address-nya. Ya, dia sering IP-nya itu sering di alamat mana gitu kan. Kalau jam segini di mana. Jadi kan polisi yang nanti lihat, dia seringnya muncul di daerah sini gitu kan. Nampak ini rumahnya, tempat tinggalnya. Itu urusan polisi, ngapain gitu, urusan kita ya. Jadi Diolipah sampai bilang saya mau cari tahu alamatnya, aneh juga gitu. Karena setahu saya itu kerjaan polisi. Ya. Apalagi kan dia bilang dia agen nomor 1. Masa agen nomor 1 nggak bisa tahu alamatnya Nandar? Ya, dia agen nomor 1 dia bilang, masa nggak tahu alamat Nandar di mana? Sedangkan polisi aja bisa cari tahu kok, masa agen nomor 1 nggak bisa? Ya, lucu juga. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Makasih nih buat teman-teman yang udah nyimak. Ya, itu saja. Saya ngakak lihat nih ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ya, kita akan bahas yang lebih seru-seru lagi berikutnya. Ya, makasih buat teman-teman yang udah nyimak, dan di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.